Hey guys, gue Arif, ketemu lagi di Dorma Techno. Kali ini gue mau sharing ke kalian tentang sebuah TWS yang akhir-akhir ini sering banget gue pakai. Namanya adalah Realfit GoPods E5. Penasaran kenapa IM TWS ini sering banget gue pakai akhir-akhir ini? Langsung aja kita mulai. Sebelumnya kita unboxing dulu si Realfit GoPods E5 ini. Dari boxnya aja kita udah bisa tahu seperti apa bentuk dari IM-nya karena di sini ada gambarnya. Di sini bertuliskan 10 mm large driver dan DBB alias Deep Bass Boost System. Deep Bass Boost. Kemudian di bagian belakang ada 6 spesifikasi kuncinya, yaitu daya tahan baterainya bisa bertahan sampai 20 jam pemakaian. Kemudian 10 mm Bass Boost Driver, 119 ms super low latency, yang tentu aja fitur ini buat gaming ya. Nanti gue bakalan kasih tahu gimana cara ngaktifinnya. Terus ada instant connection, 4,1 gram ultra light body, dan kodek AAC yang udah lumayan bagus. Terlebih ini adalah TWS yang cukup murah. Dan kemudian dia juga udah support Bluetooth versi 5. Oke, langsung aja kita buka isi di dalamnya. Di dalamnya ada charging case-nya, warnanya putih dan seperti kerang laut kalau misalkan kita lihat bentuknya dari atas. TWS earbuds-nya langsung ada di dalamnya. Pas gua pegang sih ini emang enteng banget dan juga desainnya cukup simple sih. Lanjut di sini ada beberapa kertas tips dan start guide, kabel charger micro USB, dan 2 pasang ear tips spare dengan size S dan juga L. Sesuai dengan yang gua sebut di awal tadi, bentuk charging case-nya ini mirip banget dengan kerang laut, dan kebetulan warna yang gua review ini adalah warna putih. Jadi makin mirip dengan cangkang kerang. Soal dimensinya, dia termasuk kecil dan juga nggak tebel. Jadi gampang banget buat di carry kemana-mana. Misalkan kita kantongin atau kita masukin ke dalam tas. Tapi sayangnya dia masih pakai port charger micro USB. Jadi harus bawa kabel sendiri buat ngecas. Karena semua device yang gua pakai udah pakai port Type-C. Dan dia cuma punya satu indikator lampu aja yang fungsinya ini cuma buat ngasih tahu saat kita ngecas si charging case-nya aja. Kalau misalkan lampunya menyala merah berarti dia sedang dalam mode pengisian. Kalau misalkan lampunya berwarna hijau berarti charging case-nya ini kapasitas baterainya udah penuh. Jadi kita nggak bisa tahu nih sisa daya di charging case-nya ini kira-kira masih berapa persen. Dan kita juga nggak bisa tahu apakah saat earbuds-nya kita taruh di dalam charging case-nya seperti ini, dia udah otomatis ngisi atau belum. Karena lampunya ini sama sekali nggak nyala. Buat durasi pengecasan dari 0 sekitar 2 jam aja, dan ini bisa ngasih daya ke earbuds-nya sampai 20 jam pemakaian. Sedangkan earbuds-nya sendiri bisa dipakai buat musikan sampai 4,5 jam. Jadi charging case-nya ini bisa buat ngecas sekitar 4-5 kali kalau misalkan daya earbuds-nya udah habis. Oke, sekarang kita bakalan ngomongin soal build quality-nya, dan kita mulai dulu dari charging case-nya. Ini termasuk charging case yang ringan, tapi menurut gua dia kokoh. Kalau misalkan kita buka seperti ini, untuk engselnya ini dia sama sekali nggak oblak, jadi solid banget. Terus earbuds-nya juga ringan dan cukup solid. Untuk material ear tips-nya dia nggak bikin sakit atau gatal di kuping. Belum lagi earbuds ini fittingnya pas banget di kuping gue. Sekali pakai langsung masuk sempurna, nggak oblak atau geser sama sekali. Fitting yang pas ini penting banget sih buat earbuds, karena kalau misalkan nggak sesuai dengan kuping, impresi suara yang bakalan kita dengar juga bakalan nggak maksimal. Inilah salah satu faktor yang bikin gue sering banget pakai TWS ini, kenyamanan. Karena dengan begini TWS ini nggak bikin kuping gue cepet pegal. Kemudian yang gue suka, dia menggunakan mode pengoperasian touch control di kedua sisinya, baik itu di kanan dan juga di kiri. Jadi nggak cuma satu sisi aja nih, dan cukup kita sentuh aja buat mengoperasikannya. Sentuh 2 kali buat play pause, 3 kali untuk next, dan tahan 2 detik buat ngangkat atau matiin panggilan telepon. Simple. Soal impresi suara, gue lumayan terkejut sih dengan teknikalitas yang dimiliki oleh TWS ini. Jujur aja kalau misalkan soal karakter suaranya, ini bukan yang gue banget, karena gue lebih suka earbuds yang suaranya netral to bright dengan karakter bass yang agak cepat. Tapi karakter suara TWS ini gue yakin banget bakalan cocok untuk hampir semua orang.
Karena kalau menurut gua TWS ini termasuk punya karakter suara yang fun. Treble-nya medium dengan detail yang cukup baik. Vokalnya agak sedikit mundur dan bassnya kedengeran berbobot. Jadi emang suara bassnya cukup mendominasi. Jadi udah kebayang ya buat kalian penyuka musik-musik dengan bass yang nendang alias basset, kalian bakalan suka dengan TWS ini. Sayangnya di beberapa lagu bassnya ini terdengar agak overlapping. Jadi suara vokal dan juga instrumen musik lain di frekuensi yang lainnya kadang agak sedikit tertutup. Buat teknikalitasnya, dia punya soundstage yang bisa gua katakan cukup lebar. Kalau misalkan kalian punya IM-KZ ZSN Pro, ini jauh lebih lebar. Soundstage yang luas ini bisa ngasih beberapa keuntungan, seperti positioning instrumen yang lebih jelas, dan juga buat dengerin konser musik live bisa ngasih jarak antara penonton dan juga performer. Jadi nggak kedengeran sumpek. Lanjut, TWS ini bisa ngasih efek 3D yang cukup baik. Posisi antar instrumen musik bisa terdengar cukup jelas dengan cukup mudah. Bahkan di lagu Heavy Toll-nya Jason Mraz, gua bisa dengerin beberapa instrumen yang posisinya kedengeran bener-bener misah dari yang lainnya. Oke, selanjutnya untuk gaming, kita bisa mengaktifkan mode gaming dengan cara menyentuh TWS ini di bagian kiri dan juga kanan secara bersamaan selama 2 detik. Sampai terdengar suara mesin mobil di starter, yang artinya mode gamingnya udah aktif. Kalau misalkan mau matiin, tinggal lakukan hal yang sama sampai terdengar suara musik. Soal delay pastinya ada, namanya juga TWS Bluetooth. Jadi gue nggak sarankan buat game-game Battle Royale, tapi untuk game-game seperti MOBA, ini masih sangat oke. Untuk harga, TWS ini cuma dijual seharga Rp199.000 aja guys. Murah kan? Di harga segini, gue sangat bisa merekomendasikan TWS ini buat kalian. Oke, itu aja guys, TWS RealFit GoPods E5. Kalau misalkan kalian ngeh bentuk dan juga fiturnya ini mirip banget sama Realme Buds Q, artinya kalian cukup jeli. Karena sebenarnya RealFit ini adalah merek AIoT-nya Realme. Jadi kalau misalkan ada kemiripan antara produk Realme dan juga produk RealFit ini, ya bisa dimaklumi lah. Oke, segitu aja guys video kali ini. Kalau misalkan kalian mau beli, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Kalian boleh tulisin di kolom komentar kalau misalkan kalian punya pertanyaan, tambahan info, atau koreksi. Jangan lupa like dan share video ini kalau misalkan kalian suka, atau dislike 2 kali kalau misalkan kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.